A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, pada kesempatan nan mulia ini, hadis yang ke-8, hurmatul muslim, kehormatan harga diri seorang muslim. Ini temanya. Kita baca hadisnya ayah bunda. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar Allah meridhoinya. Ibnu Umar ini ayah bunda satu di antara sahabat yang dikenal paling banyak mengkopi dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala kehidupannya. Ibnu Umar ini ayah bunda orangnya gampang baperan. Dia gampang sedih. Kapan? Ibnu Umar sedihnya, bapernya bukan karena diputuskan pacar. Ibnu Umar dia galau bukan karena tak ada yang akan dimakan. Ibnu Umar galaunya bukan karena ketika tak dapat pekerjaan. Ibnu Umar galau bukan karena dia tak ada pakaian. Dalam urusan duniawi Ibnu Umar tak pernah galau. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan ukhrawi, galaunya luar biasa. Contoh ayah bunda yang dirahmati Allah, suatu ketika umur Ibnu Umar ini lebih kurang 12 atau 13 tahun. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi agar diizinkan untuk ikut maju ke medan jihad, untuk ikut dalam perang Badar. Karena usianya masih amat sangat belia, 12 atau 13 tahun. Kalau kita 12 atau 13 tahun itu kelas berapa ya bunda? Masih SD atau kelas 1 SMP. Dia tak mendapat izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangislah dia pulang ke rumah. Walhasil dicobanya lagi mendatangi Rasulullah agar diizinkan ikut berangkat ke medan Badar, tapi tak diizinkan juga oleh Rasulullah karena usianya masih amat sangat belia. Artinya ayah bunda, sekecil Ibnu Umar usia 12 atau 13 tahun menangis sejadi-jadinya ketika tak diizinkan oleh Rasulullah untuk apa tadi pak? Berangkat pergi berperang. Ayah bunda, emangnya enak tantangan kita berperang berjihad tuh? Enak? Bukan suatu hal yang mudah, tantangannya berat. Kalau orang dewasa itu anak bisa menjadi yatim, istri bisa menjadi janda. Kalau anak bisa kehilangan kedua orang tuanya, nyawa taruhannya. Yang menjadi pertanyaan mendasar ayah bunda, kenapa kok anak seusia itu, sekecil itu mau dia menangis dia kepada Rasulullah untuk diizinkan bisa hadir di medan perang? Tak lain dan tak bukan ayah bunda, itulah kekuatan cinta. Itulah kekuatan cinta. Cinta akan melahirkan perjuangan, cinta akan melahirkan pengorbanan. Mustahil orang kalau cinta tapi dia tak mau berkorban. Mustahil. Contoh, bunda sayang kepada kami selaku anak-anak, bunda pasti akan berkorban. Apa yang bunda korbankan? Setidaknya ketika hamil itu bunda, masya Allah, badan letih, sakit-sakit, pinggang tak karuan, muntah-muntah, sakit kepala. Karena sayang kepada kami yang masih ada di dalam rahim, maka kemudian bunda bertahan.
Kalau bunda tak sayang, maka tentu bunda tak akan berkorban, mungkin digugurkan kandungan ketika itu, ya kan? Tapi penderitaan demi penderitaan dilewati dan dilalui, karena itulah wujud cinta. Ketika hari yang ditentukan kami hadir ke dunia, apa yang jadi taruhan bunda? Apa yang jadi taruhan? Nyawa yang jadi taruhan, bersimbah dengan darah, bermandikan keringat dan air mata karena cinta kepada anak. Sampai-sampai kalau sekiranya di waktu lahiran kata dokter, Bu, maaf Bu, yang bisa diselamatkan cuma satu saja, kalau tak ibu atau anak ibu. Ibu pilih siapa yang selamat ketika itu, Bu? Pilih anak. Sekarang saya tanya sama bapak lagi, Pak. Pas ketika kondisi darurat, kata dokter, Pak, ini nampaknya situasi genting nih Pak, tak bisa diselamatkan dua-duanya. Nampaknya kalau tak istri bapak atau anak bapak yang bisa diselamatkan. Kira-kira bapak pilih mana Pak? Agak berat jawab nampaknya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bunda berkorban karena apa tadi? Karena cinta. Ayah anda ini sayang kepada kami, ia berjuang. Faktanya apa? Pagi, petang, siang dan malam bekerja banting tulang, peres keringat, tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu. Barangkali mungkin kalau ada ayah nih sebagai tentara, sebagai polisi, entah berapa kali sudah ditendang sama atasan contohnya karena terlambat dalam berbaris, karena kurang sempurna cara menonjoknya, cara menendangnya, kemudian dihajar. Ada yang kemarin saya tengok ada orang pelatihan, dada disepak, kepala, Masya Allah luar biasa. Jadi masalah? Enggak jadi masalah. Yang penting apa? Supaya nanti saya dapat belikan sepatu baru buat anak saya, supaya nanti saya bisa belikan baju baru buat anak saya, supaya anak saya sama seperti anak orang kebanyakan. Tidak masalah harga diri saya hilang, yang penting anak saya jangan seperti saya. Ayah bunda masih ingat nih Jalan Raja Wali? Jalan Raja Wali, kalau kita dari sini perempatan, dulu kan setelah perempatan Raja Wali kan ada tong sampah sebelah kiri. Ingat ayah bunda? Saya pernah tausiah di luar kota ayah bunda, saya dapati jam 2 dini hari di tengah hujan yang begitu lebat, saya dapati sepasang insan usia, kalau tak saya prediksi nih ayah bunda, usia 55 tahun atau 57 tahun. Saya dapati sepasang suami istri mengais-ngais di tempat yang buruk, di tempat yang busuk, di tempat yang penuh dengan kuman, yang penuh dengan penyakit, di tengah hujan yang begitu lebatnya. Itu demi apa ya bunda? Kekuatan cinta. Demi anak kadang-kadang orang tak segan-segan untuk menghinakan dirinya. Belum lagi matahari terbit sudah sampai di rumah tetangga. Ngapain? Minjam uang, ngutang beras. Asal apa? Anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang, anak berangkat ke sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi berapa kali sudah ayah bunda kita berjuang pergi bekerja dalam keadaan tak makan? Berapa kali sudah kita beraktivitas dalam keadaan perut kosong? Kita permasalahkan? Enggak, dinikmati saja. Panas terik, kerja yang luar biasa, kita nikmati saja dalam keadaan perut kosong. Itulah perjuangan. Perjuangan itu lahir karena ada rasa cinta. Maka mustahil Ibnu Umar mau dia berjihad sampai mempertaruhkan nyawa kalau dia tidak cinta dengan Islam. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, saking cintanya dia kepada Islam, ayah bunda yang dirahmati, itu kan contoh satu kasus tuh. Kan tak semua orang bisa buat itu untuk berangkat pergi berjihad. Apa kata Aisyah kalau tak salah ayah bunda? Satu-satunya orang yang bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai dalam perjalanannya yaitu Ibnu Umar. Bagaimana Ibnu Umar? Biasanya contoh, pernah Rasulullah itu ayah bunda, kayak kita pergi ke Dumai contoh tuh, sampai di rest area kita berhenti di situ. Jadi suatu ketika Rasulullah berhenti di rest area, kemudian Rasulullah mutar kalau tak salah 2 kali, padahal tak ada suruhan di situ.
Tak ada perintah di situ. Siapa yang mutar di sini 2 kali dapat pahala gini begitu. Nabi tak katakan, cuma mutar aja Nabi di situ. Suatu ketika Ibnu Umar lewat di tempat yang tadinya Rasulullah dulu lewat di situ, mutar juga dia di situ. Ditanya, ngapain kau mutar? Karena dulu kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuat itu di situ. Itulah Ibnu Umar, ayah bunda yang dirahmati Allah, sosok yang amat sangat galau kalau dia tidak bisa, dalam kisah yang kita sebutkan itu contohnya ketika dia tidak bisa berbuat yang terbaik untuk Islam, ketika dia tidak bisa maksimal dalam mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, itulah sosok Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Kan kita sampaikan ayah bunda, dalam membaca hadis itu setidaknya 2 hal yang mesti kita ketahui. 1, perawi hadisnya, dan yang kedua, apa isi dari hadis itu sendiri. Ayah bunda, kita baca hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau tak hati-hati kita mengartikannya digoreng kita sama kawan ini. Umirtu, aku disuruh, artinya aku diperintahkan. Berarti yang memerintahkan Nabi berarti siapa ya bunda? Allah. Aku diperintahkan Allah. Untuk apa? An uqatilah. Uqatilah diambil dari qatala. Qatala artinya membunuh. Maka ada orang yang mengartikan hadis ini, aku diperintahkan Allah untuk membunuh manusia. Ada yang mengartikannya seperti itu, tapi kebanyakan ulama menjelaskan ayah bunda, an uqatilah, qatala membunuh, qatala dipanjangkan. Sekarang dia akan panjang nih. An uqatila, untuk memerangi. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai dia bersaksi bahwasanya tak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Maka kemudian ayah bunda, banyak orang kadang-kadang ketika dia tidak memahami hadis atau ayat dengan baik, khususnya orang-orang yang benci, tidak senang dengan Islam, orang-orang orientalis ayah bunda, kadang-kadang hadis ini dijadikannya argumen untuk mengatakan Islam itu agama radikal, Islam itu agama bunuh, kata dia. Islam itu agama yang disebarkan dengan pedang, yang gampang bunuh orang. Ayah bunda yang dirahmati Allah, seperti itukah Islam? Seperti itukah Islam? Ayah bunda yang dirahmati Allah, Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu intoleran, Islam itu gampang bunuh orang. Ini dalilnya. Umirtu an uqatilan nasa, aku disuruh untuk memerangi manusia, membunuh manusia. Ada juga saya tengok kemarin ada salah satu tokoh agama, tak bisa terlalu jelas kita hari ini bertausiah ayah bunda, dikonek-konekkan saja ayah bunda, karena kita ada Facebook, nanti dikit-dikit ITE, dikit-dikit ITE. Saya sekarang kan lagi digoreng ini ayah bunda yang dirahmati. Tapi tak masalah, kita berjuang demi kita berjuang demi Islam. Kita menyampaikan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Allah sudah mengingatkan kita, atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Jangan engkau takut kepada manusia, kata Allah. Allah yang lebih berhak untuk kalian takut. Allah yang paling berhak untuk kalian takuti. Sempat kita takut kepada makhluk, berarti kita syirik di saat itu juga. Apa sebab? Ayat kan sudah katakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan Allah. Kalau sama saja takut kita dengan manusia, dengan takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia, di mana letak iman kita? Ayah bunda yang dirahmati Allah. Nah,
Ada salah satu tokoh agama saya tengok, dia katakan Islam itu adalah agama bunuh, agama yang disebarkan dengan pedang. Wal iyazubillah. Dia bacakan satu ayat. Saya tengok ayat yang dibacanya itu, ayah bunda, yaitu surat At-Taubah. Apa katanya? Ini bukti Islam adalah agama yang disebarkan dengan pedang, agama kekerasan, agama radikal. Katanya apa? Dibacanya surat At-Taubah ayat 36. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan bunuhlah olehmu orang-orang musyrik itu semuanya. Nih dalilnya, kata dia. Ayah bunda yang dirahmati Allah, betulkah ayat itu? Betul. Tapi ayat belum selesai sampai di situ. Ini masalahnya, Pak. Banyak orang yang tukang sunat ayat hari ini, banyak orang yang tukang sunat hadis. Ayat itu waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Bunuhlah olehmu orang-orang musyrik itu, perangilah olehmu orang-orang musyrik itu semuanya ketika mereka memerangi kamu. Nah, itu syaratnya. Jadi peperangan dalam Islam itu, ayah bunda, banyak syaratnya. Di antaranya apa? Ketika mereka memerangi kita, ketika mereka menghambat dakwah, itu baru boleh diperangi. Kalau orang tak ngapa-ngapa, tak boleh kita ganggu. Bahkan Nabi marah betul kepada muslim kalau ada muslim yang mengganggu orang musyrik, orang kafir, sehingga keluar dari lisan Rasulullah nan mulia, apa kata Nabi? Man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu wa man kuntu khasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, kata Nabi, berarti dia telah menyakiti aku. Dan siapa yang telah menyakiti aku akan aku musuhi juga kelak dia nanti sampai di hari kiamat. Begitu Islam berbicara, tidak gampang-gampangan memerangi orang. Syaratnya kapan? Kalau kita sudah diperangi. Makanya di sini hadis ini juga menjelaskan, ayah bunda, Nabi disuruh untuk memerangi orang. Orang yang diperangi itu siapa? Orang yang memerangi Islam. Berhentinya peperangan itu kapan? Kalau orang yang memerangi kita itu sudah bersyahadat, dia tidak boleh lagi diganggu dia. Sekali lagi ayah bunda, peperangan itu syaratnya apa tadi? Di antaranya kalau kita diperanginya. Kalau dia mengganggu dakwah kita, itu baru diperangi. Tapi lagi-lagi, itulah kerja orang-orang orientalis, ayah bunda. Orientalis itu kan orang yang mengkaji Islam, tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Ini contohnya. Kerjanya, dia belajar agama, tapi kemudian dia berusaha menipu orang dengan ilmu agama yang dia punya. Contohnya lagi, serangan terhadap Abu Hurairah. Abu Hurairah kan paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu apa kata orang? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu banyak yang palsu. Kok begitu? Dia kan sebentar cuman bersama Nabi. Memang ayah bunda, Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang terlambat masuk ke dalam agama Islam. Kalau tak salah dia bersama Nabi cuma 2 atau 3 tahun saja. Setelah itu Rasulullah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ayah bunda? Lebih dari 7.340 hadis. Sementara sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, itu periwayatannya kalau saya tak salah tak sampai 1000 hadis. Kan Abu Bakar orang yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan dewasa. Ali orang yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan anak-anak. Abu Bakar orang yang paling pertama masuk Islam, kemanapun Nabi pergi dia biasanya ada di situ. Riwayat hadisnya tak sampai 1000 kalau saya tak salah. Tapi Abu Hurairah berapa tahun tadi cuma bersama Nabi? 2 atau 3 tahun saja terlambat masuk ke dalam agama Islam, tapi periwayatan hadisnya lebih banyak. Diseranglah oleh orientalis. Mustahil Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis. Ayah bunda,
Maka bagaimana cara kita menjelaskannya, bunda yang dirahmati Allah? Yang pertama, Abu Hurairah itu kok bisa banyak hafal hadis? Karena memang sekalipun 2 atau 3 tahun bersama Rasulullah, waktu yang 2 atau 3 tahun itu benar-benar dia manfaatkan untuk bersama dengan Rasulullah. Saya kasih contoh ayah bunda. Kita usia hari ini barangkali ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang 70 tahun. 50-60 tahun usia kita sudah hafal Al-Quran 30 juz? Jangankan 30 juz, 30 juz yang ke-30 saja masih banyak yang belum hafal. Paling-paling kita hafal dari Wadduha sampai nanti An-Nas, itu pun sering terbolak-balik. Sampai baca surat At-Tin, Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari surat At-Tin lompat dia ke surat Al-Asr. Itu kita betul. Baca nanti pula surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum. Mutar-mutar di situ dia. Lupa simpang lakum dinukum waliyadin. Ujung-ujungnya wala ana wala antum lakum dinukum waliyadin. Kita usia 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, Al-Quran belum juga hafal. Sebentar lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan masih ada acara Hafiz Indonesia. Anak-anak kecil usia 5 tahun, usia 6 tahun, usia 7 tahun menghafal Al-Quran juz 1 sampai juz 30 macam Qul huwallahu ahad. Kenapa mereka bisa? Di antara jawabannya ayah bunda, usia 5, 6 atau 7 tahun mereka hafal Al-Quran karena mereka benar-benar fokus. Sementara kita tak fokus. Pagi dah pergi kantor, malam sore dah letih, kemudian istirahat. Jadi tak ada waktu untuk menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis karena sekalipun 2 tahun dia benar-benar fokus. Dan kemudian kenapa Abu Hurairah itu banyak hafalan hadisnya ayah bunda yang dirahmati Allah? Karena dia pernah didoakan oleh Rasulullah. Maka ayah bunda kita kembalikan kepada materi kita. Hadis yang kita baca kali ini sering disalahpahami oleh banyak orang dan kemudian sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang, yang benci dengan Islam untuk mengatakan Islam itu agama radikal, agama teroris, agama kekerasan. Wal-iyazu billah. Hadis Nabi itu berisyarat. Memang Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau Islam itu diperangi, kalau mereka menghambat perjuangan risalah dakwah Islam. Nah, aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat untuk mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Wa yuqimus shalah, dan kemudian mereka mau mengerjakan salat. Wa yu'tuz zakah, kemudian mereka mau membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum, terpeliharalah mereka dari aku berupa darah mereka, wa amwaluhum, dan juga harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan ketentuan-ketentuan Islam, wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ayah bunda lebih jelasnya itu terjadi di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana terjadi di masa Abu Bakar Siddiq? Ayah bunda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kepemimpinan umat Islam kan dipegang oleh sahabat nan mulia bernama Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah ayah bunda, maka muncullah banyak masalah. Apa saja masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah?
Satu, muncullah nabi-nabi palsu. Yang kedua, muncul kelompok-kelompok yang tak mau membayar zakat. Kita tahu ayah bunda, Abu Bakar ini kalau yang saya baca termasuk sahabat yang lembut. Sahabat-sahabat itu kan banyak tipe-tipenya ayah bunda. Kalau Abu Bakar dikenal sahabat yang lembut, Umar dikenal sahabat yang keras, yang tegas. Umar itu ayah bunda kalau ada yang tak sesuai dengan sunnah Nabi, itu keluar pedangnya itu. Setiap ada yang tak sesuai dengan sunnah Nabi, ada yang menentang Islam, bahasa Umar itu, ya Rasulullah, boleh aku penggal lehernya Rasulullah. Itu bahasa Umar bin Khattab. Itulah tipe manusia ayah bunda. Tak semuanya orang seperti Abu Bakar, tak semuanya seperti Umar. Kita tengok ayah bunda, di masa Abu Bakar yang dikenal sebagai sosok yang lembut, selembut-lembutnya sahabat, di masa dia muncul nabi palsu, muncul orang yang tak mau membayar zakat. Diam saja Abu Bakar, tersenyum saja Abu Bakar. Oh, enggak apa-apa, yang penting mereka kan sudah sholat, yang penting mereka kan sudah bersyahadat, jadi tidak perlulah kita hukum mereka. Itu bahasa dari Abu Bakar. Enggak ayah bunda, ketika dia dapati ada kaum muslimin yang dahulunya membayar zakat kemudian tak mau membayar zakat, maka kemudian Abu Bakar Siddiq mempersiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat. Datang Umar, wahai Abu Bakar, mereka kan bersyahadat, mereka kan sudah sholat, kenapa kita perangi pula mereka hanya karena mereka tak membayar zakat? Apa kata Abu Bakar? Di antara jawaban Abu Bakar, ayah bunda yang dirahmati Allah, antara sholat dengan zakat adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sholat itu kewajiban mereka kepada Allah, zakat terhadap sesama. Itu jawaban dari Abu Bakar Siddiq yang lembut. Artinya apa? Abu Bakar kalau berhadapan dengan orang-orang yang menentang aturan-aturan agama, beliau juga bisa marah. Bahkan Abu Bakar siapkan pasukan untuk memerangi orang yang tak mau membayarkan zakat. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, kita coba gali apa saja hikmah yang terdapat dalam hadis ini bunda yang dirahmati Allah. Yang pertama, hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya ada perintah untuk memerangi orang yang memerangi Islam. Kalau Islam diganggu, jangan diam saja. Itulah ayat intan surullah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Perjuangkan Islam, jangan diam di saat Islam dihina, jangan diam di saat Islam dicaci, dimaki. Ini yang pertama. Yang kedua ayah bunda yang dirahmati Allah, bahwasanya tidak gampang-gampangan kita membunuh orang, memerangi orang. Maka dalam hadis ini mengisyaratkan ayah bunda, ada orang-orang yang juga boleh dibunuh selain dari orang-orang yang memerangi Islam tadi ayah bunda. Di antaranya apa? Dalam ketentuan Islam itu yaitu orang yang sudah menikah tapi dia berzina, itu halal darahnya. Orang sudah menikah tapi berzina, itu halal darahnya. Yang kedua siapa? Orang yang murtad, lari dari agama, juga lari dari medan perang, itu dihalal darahnya. Rasulullah yang menjelaskannya. Dan kemudian yang ketiga ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau bahasa tegasnya pengkhianat itu halal darahnya. Kemudian yang ketiga, orang yang halal darahnya kata Rasulullah itu adalah yaitu orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, itu halal darahnya. Artinya apa? Tak gampang-gampangan kita melenyapkan nyawa orang. Itu kayak yang terjadi di kilometer yang dulu ada yang disebut ketika yang mengamani Habib itu ayah bunda, itu besar pertanggungjawabannya. Harus tengok dulu, apakah dia berkhianat, apakah dia berzina, apakah dia ketika itu membunuh orang dengan sengaja. Kalau tidak, kita tidak boleh asal-asalan melenyapkan nyawa orang tanpa ada alasan. Itu adalah satu kezaliman. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat zalim di dunia,
di akhirat dia akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sekecil biji zarah pun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat buah dari kebaikan yang kita lakukan yang kecil itu. Kaki kita yang telah melangkah ke masjid ini, ayah bunda, nanti akan mengantarkan kita ke surga. Nabi kan katakan, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liqadha faridatan min faraidillahi kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa yang bersuci di rumah lalu dia pergi ke masjid, maka setiap langkah yang dia ayunkan menuju masjid itu dapat mengangkat derajatnya, kemudian dengan itu akan Allah gugurkan dosa demi dosanya. Nampaknya sepele tapi tetap diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda duduk dalam majelis ilmu ini, nampaknya sepele, diperhitungkan Allah, diperhitungkan Allah. Nanti akan Allah kasih gambaran hadiah kabar gembira berupa surga. Sekecil apapun akan kita lihat buah dari kebaikan kita lakukan. Sebaliknya, sekecil apapun dosa, kemaksiatan, kezaliman yang kita lakukan di dunia, itu juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Ayah bunda, jangankan kita berbuat zalim kepada manusia, berbuat zalim kepada hewan saja itu cukup bagi Allah untuk mendatangkan siksa. Ayah bunda masih ingat kisah seorang wanita yang masuk ke dalam neraka gara-gara apa coba? Kisah ada seorang wanita yang Allah hinakan, dicampakkan masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara punya kucing tapi dia zalim kepada kucing itu. Apa zalimnya? Tak dikasihnya kucingnya makan, zalim. Jangankan kepada kucing, kepada semut saja kita tak boleh zalim. Sehingga kita akan belajar dari Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia berjalan bersama bala tentaranya sampai dia di lembah sumut. Apa kata Ratu Semut? Ya ayuhan namlu dakhulu masakinakum. Wahai para semut, cepat kalian masuk ke dalam sarang kalian supaya nanti kalian tidak dipijak-pijak oleh Sulaiman. Ketika mendengarkan ucapan Ratu Semut, tertawalah Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qauliha. Tertawa Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Artinya apa? Nabi Sulaiman sebagai penguasa, tak hanya manusia yang takluk di bawah kekuasaannya, tapi jin, angin, patuh, hewan juga takluk di bawah Nabi Sulaiman. Dia tak mau menginjak-injak semut yang kecil. Ini kita kadang-kadang tidak. Masa-masa kecil dulu kadang-kadang Pak. Masa-masa kecil nampak lubang di situ, oh, disemprotnya. Ada pula kadang-kadang pas hiking daki gunung, di manalah nak buang ini ya? Oh, nampak lubang, diserakkannya di situ. Zalim kita. Andai kata semut-semut itu sedang pengajian, kira-kira apa yang terjadi ya? Bubarlah pengajian dia. Andai kata orang tu sedang pemilu contohnya kan, rusaklah baliho. Jangan zalim kepada semut saja, sekecil itu tak boleh berbuat zalim, apalagi kepada sesama. Jadi tak gampang-gampangan melenyapkan nyawa seorang insan. Dan itu pun kalau terjadi ditetapkan hukuman mati bagi pembunuh, ditetapkan hukuman mati bagi para pezina, itu ada yang menetapkan, bukan sembarang orang yang mengeksekusinya. Siapa yang mengeksekusinya? Yaitu hakim. Tapi itulah kadang-kadang sedihnya kita hari ini, ayah bunda. Nabi Sulaiman dia bisa memposisikan semut sebagaimana dia memposisikan manusia. Tapi kadang-kadang orang terbalik hari ini. Manusia diposisikannya lebih hina daripada semut, sehingga dia berbuat semena-mena. Zalim, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Bunda contohnya, bunda punya karyawan, ada yang tukang cuci di rumah, ada yang tukang sapu di rumah, ada yang bantu-bantu di rumah. Ayahanda ada yang bekerja di rumah sebagai tukang perbaiki ini, perbaiki itu. Di hari yang ditentukan gaji tak bunda berikan, tak ayah kasihkan. Kemudian apa kata ya? Oh pak, gaji bapak bulan besok aja lah ya. Saya mau pergi rekreasi ke Bali, mau jalan-jalan ke Itali segala macamnya. Oh tolonglah pak. Oh banyak betul cerita bapak. Kalau bapak banyak cerita tak usahlah bekerja sama saya. Zalim?
zalim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jangan sampai karena kezaliman kita ada hamba-hamba Allah yang menadahkan tangannya ke langit. Jangan sampai karena kezaliman kita ada hamba-hamba Allah yang menadahkan tangan ke langit. Apa sebab ayah bunda? Sempat ada seorang insan menadahkan tangannya ke langit karena kezaliman kita, maka itu cukup mendatangkan petaka bagi kita, tak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Nabi sudah ingatkan, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratun yugla minha dimamuhu. Seringan-ringan azab di hari kiamat kelak akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kaki. Apa akibatnya? Melelehlah otak kita ini dibuatnya. Hari ini silahkan tak percaya, tapi suatu saat kita akan melihat dan merasakannya. Itulah ayat tadi, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Saya tambah agak 1 menit izin ayah bunda ya. Orang hari ini tak takut-takut dengan kezaliman. Kenapa orang tak takut-takut berbuat zalim? Karena dia tidak takut, bisa jadi tidak yakin akan adanya siksa di yaumil kiamah. Bahkan ada yang mengatakan, oh Ustaz santai aja. Santai macam mana nih bang? Jangan tanggung-tanggung buat maksiat Ustaz. Aku tunjukkan sama Ustaz. Oh begitu ya bang? Iya. Besok kondisinya gini Ustaz. Macam mana bang? Besok ini surga Ustaz. Terus ini neraka Ustaz. Kita di sini nanti ini Ustaz. Saking jijiknya malaikat nengok kita, saking banyaknya maksiat, disepaklah kita sama malaikat sekuat-kuatnya, macam tendangan Ronaldo, cus, terlewat neraka, masuk surga. Kata kawan pula, hari ini silakan tak percaya, tapi setidaknya surat As-Sajdah ayat yang ke-12 tentu kita semua masih ingat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalaulah engkau melihat betapa para pendosa ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala, bagaimana kondisinya? Nakisu ru'usihim, mereka tertunduk malu karena banyak dosa. Karena mereka pendosa, tentu tempat mereka dalam neraka. Maka kemudian karena mereka pendosa tempatnya dalam neraka, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Sebelum Allah masukkan mereka ke dalam neraka, ayah bunda, Allah perlihatkan neraka terlebih dahulu. Ketika mereka melihat neraka, disitulah mereka menadahkan tangan. Ya Allah, hari ini sudah kami lihat ya Allah, hari ini sudah kami dengar ya Allah, tak sanggup rasanya ya Allah, tak sanggup rasanya ya Allah. Ayah bunda, sudah masuk atau belum tadi? Sudah atau belum? Belum. Tak kuat melihat betapa kejamnya azab siksa dalam neraka, tak sanggup mendengar betapa kuatnya pekikan rintihan orang yang sedang disiksa. Tak sanggup ya Allah, tak sanggup ya Allah. Ayah bunda, melihat mendengar saja tak sanggup, apalagi masuk disiksa dalam neraka. Itulah ayah bunda, hadis ini mengingatkan kita, tak gampang-gampang kita melenyapkan nyawa seorang insan. Jangan berbuat zalim. Terakhir ayah bunda, dari hadis ini apa yang bisa kita ambil ibrah ayah bunda? Bahwasanya Islam itu mulia tak hanya dengan berzikir saja. Kemuliaan Islam itu tak didapat hanya dengan kita solat saja. Kemuliaan Islam itu tak hanya didapat dengan kita bersedekah saja. Kemuliaan Islam itu tak hanya didapat dengan duduk dalam majelis ilmu saja, tapi ada satu yang luar biasa ayah bunda. Kemuliaan Islam juga didapat dengan kita berjihad di jalan Allah. Kalaulah Islam mulia hanya dengan zikir, dengan solat, bersedekah, takkan pernah Nabi mau maju ke medan jihad kemudian berada di baris terdepan untuk berhadapan dengan musyrik, dengan berhadapan dengan orang-orang kafir. Di situ yang kemudian kesalahan banyak umat Islam hari ini, mengira kemuliaan Islam itu hanya dengan zikir, baca Al-Quran, majelis ilmu. Enggak, kemuliaan Islam juga didapat dengan berjihad menegakkan kalimah la ilaha
ilaha illallah. Ayah bunda, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapatkan. Maka salah satunya hendaknya satu di antara yang memperkokoh kaki kita masuk ke dalam surga, yaitu kita rajin dalam majelis ilmu dan kemudian kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.